Kalian pernah merasa bahwa semua yang kalian yakini tiba-tiba runtuh begitu saja di depan mata? Pernah merasakan pengkhianatan yang begitu dalam dari seseorang yang paling kalian cintai, yang seharusnya menjadi rumah dan pelindung? Siapkan hati dan juga tisu, karena hari ini aku akan membawa kalian menyelami sebuah kisah nyata, sebuah cerita yang begitu mengiris hati tentang janji-janji manis yang ternyata berujung pahit, dan sebuah rahasia kelam yang terbongkar di balik selembar kertas berharga, yaitu sertifikat rumah. Percayalah, apa yang akan kalian dengar sebentar lagi akan membuat kalian bertanya, bisakah hati manusia sekejauh itu? Sebelum lanjut ceritanya, silahkan absen dulu di kolom komentar. Dari daerah mana saja teman-teman yang mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, aku mau berbagi sebuah cerita yang mungkin bakal menguras emosi dan bikin hati kalian teriris-iris. Ini bukan sekadar fiksi, ini kisah nyata yang dialami oleh seorang sahabat tentang pengkhianatan yang datang dari orang terdekat, sosok yang seharusnya menjadi pelindung. Siapkan tisu ya, karena cerita ini benar-benar bikin hati pilu, dan air mata mungkin akan jatuh tanpa disadari. Siapa sangka, sebuah sertifikat rumah, simbol keamanan dan masa depan, bisa berubah menjadi alat penghancur janji suci pernikahan. Mari kita mulai. Cerita ini berawal dari sepasang suami istri yang hidup sederhana tapi bahagia. Sebut saja namanya Bu Ani dan Pak Budi. Mereka telah menikah belasan tahun, dikaruniai 2 anak yang lucu dan cerdas. Rumah kecil mereka, hasil jerih payah menabung bertahun-tahun, adalah istana impian, tempat mereka berbagi tawa, cinta, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Sertifikat rumah itu, bagi Bu Ani, bukan hanya selembar kertas, melainkan perwujudan dari semua perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang telah mereka ukir bersama. Suatu malam, Pak Budi pulang dengan wajah sumringah. Ada semangat baru di matanya, sesuatu yang tidak biasa. Ia duduk di samping Bu Ani, memegang tangannya erat, dan mulai bercerita tentang ide bisnis yang menggiurkan. Sebuah peluang emas katanya yang bisa mengubah nasib keluarga mereka, melambungkan impian mereka untuk menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, dan bahkan mewujudkan perjalanan umroh yang selalu mereka idam-idamkan. Bu Ani, sebagai istri yang setia dan penuh dukungan, mendengarkan setiap kata dengan penuh antusiasme dan kepercayaan. Pak Budi menjelaskan bahwa bisnis ini membutuhkan modal besar, dan satu-satunya jalan untuk mendapatkan modal itu adalah dengan menjaminkan sertifikat rumah mereka. Ini hanya sebentar, Bu. Setelah bisnis jalan dan untung, sertifikat itu akan kembali ke tangan kita, bahkan dengan keuntungan berlipat-lipat. Begitu rayunya. Wajah Pak Budi memancarkan keyakinan yang begitu kuat. Janji-janji masa depan yang cerah terucap begitu manis, membuat hati Bu Ani luluh. Dengan segala cinta dan kepercayaan yang tak terbatas, Bu Ani pun akhirnya mengangguk setuju, menyerahkan sertifikat berharga itu kepada suaminya. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Pak Budi semakin sibuk, keluar rumah pagi pulang malam. Katanya, ia sedang membangun jaringan, bertemu klien, dan mengurus perizinan. Bu Ani mencoba memahami dan mendukung sepenuhnya. Ia bahkan rela mengerjakan pekerjaan rumah sendirian, menjaga anak-anak agar suaminya bisa fokus pada bisnis demi masa depan keluarga. Senyum di wajah Bu Ani, meski sedikit lelah, selalu ada setiap kali Pak Budi pulang, seolah ingin memberikan kekuatan agar suaminya tidak pernah merasa sendirian dalam perjuangan. Namun seiring berjalannya waktu, ada perubahan yang mulai dirasakan Bu Ani. Pak Budi mulai jarang pulang, terkadang baru muncul di rumah menjelang subuh dengan alasan ada pertemuan penting atau perjalanan dinas mendadak. Telepon genggamnya pun kini selalu dalam mode hening, tidak lagi terbuka seperti dulu. Jika ditelepon, ia seringkali tidak mengangkat dan baru menelepon balik beberapa jam kemudian dengan alasan klasik, rapat atau sinyal buruk. Hati Bu Ani mulai merasakan gelisah, secercah keraguan menyusup perlahan ke dalam relung jiwanya yang sebelumnya dipenuhi kepercayaan. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai bermunculan di benak Bu Ani. Mengapa bisnis ini begitu menyita waktu, sampai Pak Budi nyaris tidak punya waktu untuk keluarga? Mengapa setiap kali Bu Ani bertanya detail tentang bisnisnya, Pak Budi selalu mengalihkan pembicaraan atau menjawab dengan nada kesal? Bahkan masalah keuangan keluarga pun mulai terasa berat, padahal katanya bisnis sedang berjalan dan sebentar lagi akan menghasilkan keuntungan besar. Semua tanda-tanda ini perlahan menumpuk, membentuk gunung es kecurigaan yang membekukan hati Bu Ani.
Suatu malam, Pak Budi tertidur pula setelah pulang larut. Rasa penasaran yang tak tertahankan mendorong Bu Ani untuk memeriksa ponsel suaminya. Dengan tangan bergetar, ia membuka aplikasi perpesanan yang jarang disentuh Pak Budi. Dan di sana, ada foto profil asing dengan nama perempuan menarik perhatiannya. Jantung Bu Ani berdegup kencang, seolah ada bom yang siap meledak di dadanya. Ada banyak pesan mesra, janji-janji manis, dan bahkan foto-foto kebersamaan yang tidak asing lagi baginya. Air mata Bu Ani tumpah seketika, membanjiri pipinya yang pucat. Ia melihat foto Pak Budi sedang menggenggam tangan seorang wanita cantik di sebuah tempat yang ia kenali sebagai toko perhiasan. Sebuah cincin berlian berkilauan di jari manis wanita itu. Hati Bu Ani hancur berkeping-keping. Tidak hanya karena pengkhianatan suaminya, tetapi juga karena ia tahu betul dari mana uang untuk membeli cincin mahal itu berasal. Sertifikat rumah mereka, jaminan masa depan anak-anak, ternyata bukan untuk modal bisnis, melainkan untuk membeli kebahagiaan wanita lain. Dengan sisa-sisa keberanian yang entah datang dari mana, Bu Ani membangunkan Pak Budi. Matanya memerah, menunjukkan betapa hancurnya perasaannya. Ia menunjukkan ponsel itu, dengan jari gemetar menunjuk pada bukti-bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Pak Budi terdiam. Wajahnya pucat pasi, tak ada lagi kata-kata manis atau alasan yang bisa ia utarakan. Malam itu, semua rahasia akhirnya terbongkar. Kebenaran pahit itu menghantam Bu Ani seperti sambaran petir di tengah malam yang gelap gulita. Pak Budi akhirnya mengakui semuanya. Ia memang telah menjaminkan sertifikat rumah, bukan untuk bisnis seperti yang ia janjikan, melainkan untuk biaya pernikahannya yang kedua. Wanita itu, yang kini ia sebut sebagai istri barunya, adalah seorang rekan bisnis yang baru ia kenal. Dengan uang dari sertifikat rumah yang menjadi satu-satunya aset mereka, Pak Budi membangun hidup baru, membeli perhiasan, dan bahkan membayar biaya resepsi yang mewah untuk pernikahan keduanya, tanpa sedikit pun memikirkan istri dan anak-anaknya di rumah. Dunia Bu Ani seolah runtuh, bukan hanya hatinya yang hancur, tetapi juga masa depannya, masa depan anak-anaknya. Sertifikat rumah, yang adalah jaminan keamanan mereka, kini sudah berpindah tangan dan terancam disita jika Pak Budi tidak mampu melunasi hutangnya. Pengkhianatan ini bukan hanya soal perselingkuhan, tapi juga soal penipuan besar-besaran yang merenggut semua yang ia miliki dan percayai. Bu Ani tidak bisa lagi merasakan lantai di bawah kakinya, seolah-olah ia melayang di ruang hampa yang dingin dan gelap. Bayangan janji-janji manis Pak Budi, senyumnya yang meyakinkan saat meminta sertifikat, kini terasa seperti racun yang meracuni setiap sudut ingatannya. Bagaimana mungkin orang yang tidur di sampingnya selama belasan tahun, ayah dari anak-anaknya, bisa setega ini? Rasa sakit itu begitu dalam, menembus tulang, membuat Bu Ani sesak napas. Ia tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga kehormatan, kepercayaan, dan bahkan rumah yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Malam-malam setelah pengakuan itu menjadi saksi bisu air mata Bu Ani yang tak berhenti mengalir. Ia mencoba mencari kekuatan demi anak-anaknya, namun terkadang rasa putus asa itu datang menghantam, mengancam untuk menenggelamkannya. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini kepada kedua anaknya? Bagaimana ia akan memulai hidup baru tanpa jaminan apapun, tanpa rumah, dan tanpa sosok yang selama ini ia andalkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, tanpa jawaban yang bisa menenangkan hatinya yang lara. Hari-hari Bu Ani berubah menjadi perjuangan yang tak berusahaan. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah yang selama ini ia impikan bersama Pak Budi, kini berada di ambang penyitaan. Pihak bank mulai mengirimkan surat-surat peringatan, menuntut pelunasan pinjaman yang entah kapan akan terlunasi oleh Pak Budi yang seolah lenyap di telan bumi bersama istri barunya. Rasa malu, marah dan sakit hati bercampur aduk menjadi satu, membuat setiap langkah terasa begitu berat. Ia berusaha menghubungi Pak Budi, namun panggilannya tak pernah dijawab, pesannya tak pernah dibalas. Seolah-olah Pak Budi telah menghilang sepenuhnya dari kehidupan mereka, meninggalkan Bu Ani dan anak-anaknya dalam kekacauan dan tumpukan masalah yang tak ada ujungnya. Bu Ani merasa seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai, tanpa nahkoda, tanpa arah, dan tanpa harapan akan daratan yang bisa disinggahi.
Kehilangan itu terasa begitu mutlak. Dalam keputusasaan yang mendalam, Bu Ani akhirnya menceritakan semuanya kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Reaksi mereka campur aduk. Ada yang marah, ada yang sedih, dan banyak yang memberikan dukungan moral. Namun dukungan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah finansial yang kini mengancamnya. Bu Ani harus berpikir cepat, mencari jalan keluar demi kedua anaknya yang masih kecil dan sangat membutuhkan perlindungannya. Ia mulai mencari pekerjaan serabutan, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Dari pagi hingga malam, Bu Ani bekerja keras, membersihkan rumah orang, membantu di warung makan, apapun demi bisa menyambung hidup dan sedikit demi sedikit mengumpulkan uang. Kelelahan fisik tidak sebanding dengan kelelahan batin yang terus menggerogoti. Namun tatapan polos anak-anaknya adalah satu-satunya alasan Bu Ani terus bertahan dan tidak menyerah pada keadaan. Satu persatu perabotan di rumah mereka harus dijual demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan yang sudah menunggak. Setiap barang yang terjual seolah membawa pergi sedikit demi sedikit kenangan indah yang pernah terukir di rumah itu. Hati Bu Ani teriris setiap kali harus melepaskan barang-barang yang dibeli dengan susah payah. Namun ia tahu, ini semua demi anak-anaknya agar tidak terlantar dan memiliki tempat berteduh, setidaknya untuk sementara. Puncaknya, surat pemberitahuan penyitaan rumah akhirnya tiba. Bu Ani membacanya dengan air mata yang sudah tidak bisa lagi dibendung. Rumah impian mereka, satu-satunya harta berharga yang mereka miliki, kini harus direlakan. Anak-anak Bu Ani masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Mereka hanya melihat ibunya menangis dan bertanya mengapa mereka harus pindah dari rumah yang begitu mereka cintai. Pertanyaan polos itu justru menambah perih di hati Bu Ani. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Bu Ani mengemasi barang-barang seadanya. Ia memandang setiap sudut rumah, mencoba mengukir kenangan terakhir sebelum semuanya sirna. Dinding yang pernah menjadi saksi tawa dan tangis, halaman tempat anak-anak bermain, dapur tempat ia menyiapkan makanan dengan cinta, semuanya kini harus ia tinggalkan dengan rasa sakit yang tak terperi. Rasa kehilangan itu melilit hatinya, seolah ada bagian dirinya yang ikut mati bersama rumah itu. Pada hari penyitaan, Bu Ani dan anak-anaknya berdiri di luar, menyaksikan orang-orang mengosongkan rumah mereka. Mata Bu Ani kosong, pandangannya jauh ke depan, namun pikirannya melayang pada masa lalu, pada janji-janji manis Pak Budi yang kini terasa begitu ironis. Air matanya sudah kering, berganti dengan rasa mati rasa yang membekukan. Bagaimana mungkin ia harus memulai lagi dari nol, dengan dua anak di sisi, tanpa dukungan siapapun selain dirinya sendiri. Setelah kejadian pahit itu, Bu Ani memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, menumpang di rumah orang tuanya yang sederhana. Ia merasa malu, nama ia tidak punya pilihan lain. Di sana, dengan dukungan keluarga, ia mencoba menata kembali hidupnya yang porak-poranda. Perlahan tapi pasti, Bu Ani mulai bangkit, menemukan kembali kekuatannya dan bertekad untuk menjadi lebih kuat demi anak-anaknya. Ia tahu, ia harus menjadi contoh bagi mereka, bahwa meskipun badai datang, mereka harus tetap berdiri tegak. Waktu terus berjalan, membawa Bu Ani pada pemahaman baru tentang kekuatan dirinya sendiri. Ia mulai belajar menjahit, membuat kue-kue kecil untuk dijual, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Setiap jahitan, setiap adonan kue adalah doa dan harapan agar hidupnya bisa membaik. Anak-anaknya, melihat perjuangan ibunya, tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan penuh pengertian. Mereka adalah permata paling berharga yang Bu Ani miliki, lebih berharga dari sertifikat atau rumah manapun. Namun, luka pengkhianatan itu tetap membekas dalam hati Bu Ani. Ia mungkin telah memaafkan, namun melupakan rasa sakit itu adalah hal yang mustahil. Setiap kali melihat rumah yang indah atau mendengar cerita tentang keluarga yang harmonis, bayangan masa lalunya kerap kali muncul, membawa serta rasa nyeri yang tak terucap. Ini bukan hanya tentang kehilangan harta benda, tetapi tentang kehilangan kepercayaan yang jauh lebih sulit untuk dibangun kembali. Beberapa tahun kemudian, sebuah kabar datang menghampiri Bu Ani. Pak Budi, suaminya yang dulu meninggalkannya, dikabarkan mengalami kesulitan finansial. Bisnis yang dulu ia banggakan gagal total, dan rumah tangganya dengan wanita kedua pun kandas. Kabar itu sampai ke telinga Bu Ani, namun tak ada lagi dendam atau amarah yang ia rasakan.
Hanya ada rasa iba dan sedikit penyesalan. Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa cinta dan kepercayaan harus dihianati sedalam ini? Bu Ani tahu, jalan hidupnya telah berubah drastis karena keputusan Pak Budi. Ia tidak lagi memiliki rumah impian itu, tidak lagi memiliki keluarga yang utuh seperti dulu. Namun, ia juga telah menemukan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Kemampuan untuk bertahan, untuk bangkit dari keterpurukan, dan untuk mencintai anak-anaknya dengan seluruh jiwa raganya. Itu adalah pelajaran yang paling mahal, namun juga yang paling berharga dalam hidupnya. Kisah Bu Ani ini mengajarkan kita banyak hal, teman-teman. Tentang kepercayaan yang harus dijaga, tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, dan tentang betapa rapuhnya kebahagiaan ketika fondasinya dibangun di atas kebohongan. Sertifikat rumah itu, yang seharusnya menjadi simbol keamanan, justru menjadi saksi bisu pengkhianatan terbesar dalam hidup Bu Ani. Kehilangan itu bukan hanya materi, tetapi juga harga diri dan impian. Bagi Bu Ani, sertifikat rumah itu adalah cerita tentang sebuah pengorbanan yang tidak terbalas, tentang cinta yang dikhianati, dan keberanian seorang ibu yang harus bangkit dari abu kehancuran. Ia mungkin kehilangan segalanya, namun ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak kehilangan semangatnya, dan yang terpenting, ia tidak kehilangan anak-anaknya yang menjadi alasan ia bernafas setiap hari. Sungguh, endingnya bikin hati menjerit pilu. Pernahkah kalian membayangkan betapa beratnya beban Bu Ani saat itu? Membayangkan diri kalian berada di posisinya, di mana harapan dan masa depan yang kalian bangun bersama tiba-tiba hancur berkeping-keping karena ulah orang yang paling kalian cintai. Rasa sakit, malu, marah, dan putus asa itu pasti sangat nyata. Bahkan mungkin membuat seseorang kehilangan akal sehat. Bu Ani adalah bukti bahwa kekuatan seorang ibu memang tiada duanya. Ia berhasil membuktikan bahwa meskipun badai menerjang begitu hebat, meskipun semua yang ia miliki direnggut, ia masih bisa berdiri tegak demi buah hatinya. Ketegaran Bu Ani adalah inspirasi, sebuah pengingat bahwa di balik setiap luka yang dalam, selalu ada potensi kekuatan yang tak terhingga. Kisah ini mungkin membuat kita nangis bombay, tapi juga membuat kita merenung. Betapa berharganya kejujuran dan kesetiaan dalam sebuah hubungan. Dan, teman-teman, inilah akhir dari kisah pilu Bu Ani. Sebuah kisah yang mungkin akan selalu dikenang sebagai pengingat betapa berharganya sebuah kepercayaan dan betapa rapuhnya kebahagiaan jika dibangun di atas pasir kebohongan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kadang orang terdekat pun bisa menjadi sumber luka yang paling dalam, namun juga bahwa kekuatan untuk bangkit selalu ada dalam diri kita, asalkan kita mau mencarinya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, agar selalu waspada dan selalu mengutamakan kejujuran dalam setiap hubungan. Jangan biarkan sebuah sertifikat atau harta benda menjadi alasan untuk menghancurkan kepercayaan dan kebahagiaan. Jaga baik-baik orang yang kalian cintai, dan jangan pernah sekalipun mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada kalian. Karena membangunnya butuh waktu, merusaknya hanya butuh sedetik. Kisah Bu Ani ini adalah bukti nyata bahwa pengkhianatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari sosok yang paling kita percaya. Ini adalah pengingat bahwa dalam hidup, kita harus selalu siap menghadapi kenyataan pahit, namun juga tidak boleh berhenti berharap dan berjuang. Bu Ani berhasil melewati masa kelamnya, dan sekarang ia adalah wanita yang jauh lebih kuat, meskipun dengan bekas luka yang takkan pernah hilang seumur hidupnya. Sertifikat rumah itu, yang dulunya adalah simbol impian, kini menjadi saksi bisu betapa hancurnya sebuah keluarga. Namun juga menjadi titik balik bagi Bu Ani untuk menemukan kekuatannya yang sejati. Ia mungkin kehilangan rumah, tapi ia mendapatkan kembali dirinya, mendapatkan kembali kehormatannya sebagai seorang ibu yang tangguh dan tidak pernah menyerah demi anak-anaknya. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta seorang ibu adalah kekuatan terbesar di dunia. Aku harap kalian semua bisa mengambil hikmah dari cerita Bu Ani ini. Ingat teman-teman, kejujuran adalah mata uang paling berharga dalam setiap hubungan. Jangan pernah sekali-kali menyepelekannya, karena ketika kepercayaan itu hilang, akan sangat sulit untuk mengembalikannya seperti semula. Semoga tidak ada satupun dari kalian yang harus mengalami kepedihan serupa Bu Ani. Jaga baik-baik hati kalian dan hati pasangan kalian. Mungkin kalian punya cerita serupa atau pengalaman pahit yang ingin kalian bagikan? Jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu cerita kalian bisa menjadi pelajaran atau inspirasi bagi teman-teman yang lain. Aku yakin banyak dari kita yang pernah merasakan sakitnya dikhianati, dan berbagi cerita bisa menjadi salah satu cara untuk menyembuhkan luka.
kita kuat bersama. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan cerita Bu Ani sampai selesai. Aku tahu ini berat, tapi penting untuk kita semua belajar dari pengalaman orang lain. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, tinggalkan komentar positif kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah!